الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih berkenan memberikan nikmat yang begitu luas dan banyak untuk kita semua. Semoga apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, semata kita jadikan taat ibadah untuk Allah Rabbul Azza. Salawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umat-umatnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib terlebih dahulu berwasiat bil khusus untuk pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dengan sekuat tenaga, keseriusan di hadapan Allah Rabbul Azza, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita, serta mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai menuntaskan satu kewajiban ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan rangkaian Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin
Yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu akan memotivasi untuk terus melakukan ibadah sehingga ia dapat menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan, yang sedang dilakukan, ataukah ibadah yang akan dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui handphone. Walau begitu, jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan. Menyambung silaturahmi adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahmi termasuk salah satu dosa besar di hadapan Allah Rabbul Azza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Rabbul Azza, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari, tarawih di malam hari, bahkan kita tunaikan zakat kita kepada Allah, kita berharap Allah mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada manusia yang fitrah, kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama, mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih kumpul bersama keluarga tercinta, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta dari kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun di kala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi seorang anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Allahu akbar, walillahil hamd. Mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solehah? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu kita. Melalui kesempatan yang penuh barokah, khatib mengetuk dari setiap hati yang beriman yang hadir di kesempatan yang mulia ini. Seluruh amal kita, solat kita, puasa kita, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umrah
seluruhnya bertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ayah dan ibu kita belum meridhai, seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Beberapa kali kita menggertak ayah ibu kita, bahkan menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Mohon ampun kepada Allah jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majlis yang mulia ini, yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya. Sesungguhnya salatmu, sedekah, infak, semua tertolak di hadapan Allah. Diterimanya seluruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau masih ada dosa-dosa di hadapan Allah Rabbul Azzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu. Semua tetap kita tatap wajah ayah ibu kita yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya Abu Nuaiman dari Abdullah bin Muhammad dan seterusnya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat pada tiga perkara ini adalah ibadah. Melihat kepada wajah kedua ibu bapa adalah ibadah. Melihat mushaf Al-Quran adalah ibadah. Dan melihat luasnya lautan adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dalam tatapan sinis? Karena kenapa? Mungkin hanya harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan ayah ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu yang melahirkan kita. Di muka bumi ini darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibir ibu kita adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap malam ibu kita berdoa, Ya Rabb, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Rabb, jadikan anak-anakku adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi seorang anak yang terbaik menurut ayah ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah sukses kita lupa dengan ayah ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang jikalau kita anak yang sudah sukses, terkadang orang tua kita dijadikan sebagai buruh, bahkan dijadikan sebagai pembantu. Na'udzubillah. Tataplah wajah ibu kita, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya
dengan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Ma min waladin, kata Nabi, siapa anak yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya, kataballahu lahu hasan mabrura, maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya? Senyuman yang indah yang keluar dari bibirnya, senyuman yang indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya. Senyuman ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya, ikhlas kepada kita anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan seorang ayah dan ibu. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi, dia menggendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya seraya berkata, "Ya Rabb, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya." Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentak, butuh perhatian oleh anak-anak. Tapi ketika ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan duniawi, kita hanya sibuk dengan diri sendiri masing-masing. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas, ibu yang tulus merawat anak-anaknya. Dan kita, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, datang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik dalam hidupku ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Ummuka." "Tsumaman ya Rasulullah." Kemudian siapa lagi ya Rasul? "Ummuka." "Tsumaman ya Rasulullah." "Ummuka." "Tsumaman ya Rasulullah." "Abuka." Kemudian ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita, bahkan kita lebih menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita? Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, sekalipun tidak ada masyarakat yang mau menerima, bahkan istrinya sudah mengusirnya, coba engkau kembali ke pangkuan ibumu, ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu kita? Sabar nak, sabar anakku, ibu akan tetap mencintai dan menyayangi kamu. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu, yang ikhlas, yang tulus, tidak pernah ada duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Coba kita lihat kembali sewaktu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada 3 bersaudara, ada 4 bersaudara, bahkan 10 saudara. Kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah dipedulikan, hujan deras tidak pernah dihiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetesan air keringat daripada ayah kita tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah, ibu
mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap gali lubang, tutup lubang. Jika anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Ia datang ke rumah sanak saudaranya, familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang dan malam, menyekolahkan kita ikhlas. Ibu mengumpulkan uang untuk kita setelah kita menjadi kaya raya, punya keuangan yang mapan, rizki yang mapan. Kemana semua anak-anaknya? Ayah ibu rela tinggal di gubuk, asal semua anak-anaknya tinggal di istana. Ikhlasnya ayah ibu kepada kita tidak ada duanya. Oleh itu tidak ada salah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan diterima solatmu, tidak akan diterima haji dan umrahmu jikalau sebelumnya orang tua ridho kepada kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridhonya Allah terdapat kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Oleh itu, di kesempatan yang singkat ini, di hari raya Idul Fitri kemenangan ini, kita kembali kepada kesucian di hadapan Allah Rabbul Izzah yang berkah, yang semuanya hadir, yang masih mampu menatap ibunya. Datanglah, tatap wajah ibu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzah. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat sangat, rindu menatap wajah ibunya. Dalam doa berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami, rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas, kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami kepada ayah dan ibu kami kelak di dalam surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, seorang anak yang paling bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang paling bakhil adalah anak yang tidak pernah mendoakan ayah dan ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Bahkan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah, didiklah anak-anak kita agar insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena terkadang banyak orang tua yang mengatakan kepada anaknya yang enggan menjadi anak yang soleh. Mungkin kita sendiri ketika menjadi seorang anak kepada orang tuanya tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua kita. Di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah menampak usia rangkum tubuhnya. Ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya bersih. Minta maaf kepadanya, mintalah keriduannya, keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan
dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan bersihkan pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga, yang pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka yang pasti akan sangat bersedih ketika kita datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan begitu, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah-ibadah rangkaian yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, baik perkara wajib ataupun yang sunnah, kita berharap semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya Ramadan adalah Allah akan ampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, semoga orang tua kita yang masih diberikan usia, semoga usianya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, keluarga kita, bahkan pasangan kita yang telah dipanggil oleh Allah, semoga mereka diberikan cucuran nikmat di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjaga iman Islam daripada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bil khusus untuk pribadi dan umumnya untuk kita semua. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'adin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami salat dan sujud, hanya kepada kamu kami menuju dan tunduk dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kami takut akan azab-Mu, karena azab-Mu pasti menimpa kaum fasik. Ya Allah, janganlah kami jagalah kami dengan Islam, dengan keadaan berdiri. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan duduk, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan tidur. Jayalah orang-orang Islam di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ampuni dosa kami, sayangi orang-orang tua kami. Ya Allah, orang tua yang telah mengasuh kami, yang begitu sayang kepada kami, yang masih hidup, berikan usia yang barokah. Manakala ada orang tua kami yang telah meninggal dunia,
basuhlah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, guru-guru kami yang telah mengajarkan huruf demi huruf untuk mengenal agama, guru-guru kami yang telah mengajarkan fikih, hukum-hukum dalam agama, basuhlah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan keberkahan usianya. Manakala ada sebagian guru-guru kami yang telah Engkau panggil ya Allah, berikanlah mereka kasih sayang di hadapan-Mu ya Allah, ya Rabbana. Saksikanlah kali ini kami berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah. Pertemukanlah kami bersama di dalam surga-Mu bersama-sama ya Allah. Ya Allah, ibadah-ibadah yang telah kami laksanakan 1 bulan penuh, baik ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib, semua perkara-perkara ibadah kami mohon kepadamu, terimalah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tolong kami Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang qurratu ayun, anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana, manakala waktunya tiba untuk kematian, basuhlah dengan husnul khotimah di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah semua tobat kami, kuatkan iman dan Islam kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Subhanakallah.